Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Bolehkah saudara sama-sama kita bangkit berdiri, saudara? Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 152 berkata bahwa pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara, kita percaya nih saudara, kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara.
Kalau kalian itu saudara boleh kami kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Mari bertepuk tangan sorak-sorai saudara. Mari bersama nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Siapa? Yesus Allah berkuasa. Nyatakan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Sebut namanya siapa saudara? Yesus Allah berkuasa. Tepuk tangan sebut Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama. Terpujilah, katakan, Tuhan terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan. Ada siapa? Pada engkau, pada engkau, pada engkau. Hey! Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Saya mau dengar suara yang lebih lagi ya. Come on, singer sama-sama katakan, come on. Terpujilah, come on. Tuhan, hey! Terpuji kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada
Praise when I'm sure, praise when I'm doubting, but praise when I'm numbered, praise was louder. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Mari lebih lagi buat Allah kita yang luar biasa. Woo! Come on, give me a birthday. I praise when I'm feeling, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon, it's more than sound. Praise is the shout that brings Jericho down. Everybody say, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Say praise, praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Clap your hand for Jesus, come on! Clap, 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 clap! Praise 'cause you sound, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you sound, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you sound, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true,
sebab Raja di atas segala raja ada di tempat ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk mendeklarasikan visi di tahun ini. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan berdoa bagi Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati bangsa kami berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia akan terus tumbuh bergerak maju, dipulihkan. Kami berdoa setiap gelombang PHK dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia akan terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami berdoa di era penuaian ini, biar Engkau mencurahkan roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa atas bangsa kami. Biar hujan pertobatan itu turun sampai setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Indonesia akan diselamatkan, Indonesia akan dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba-Mu dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Melalui Kabinet Merah Putih kami percaya mereka akan bekerja dengan penuh integritas, dengan kejujuran. Setiap program-program yang dibangun Tuhan mampu mensejahterakan dan memajukan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami membawa Gembala Sidang Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau mengurapi kedua hamba-Mu dengan dahsyat. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menggenapi Tuhan rencana-Mu atas kedua hamba-Mu. Menuju gereja-Mu Tuhan, berjalan sesuai dengan destiny ilahi. Terima kasih Tuhan, kuasa kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai kedua hamba-Mu. Covering-Mu Tuhan sempurna atas Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa Tuhan saat ini generasi Yeremia, generasi yang hidup kudus berkenan bagi Tuhan, yang mempersembahkan dirinya dipakai di masa-masa akhir, bergerak maju untuk menyelesaikan penuaian jiwa. Kami percaya generasi ini adalah generasi yang radikal militan, yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, itu menjadi tugas setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita ajak keluarga kita, kerabat kita yang belum memiliki tempat ibadah tetap untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini. Baik, kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 20 Juli 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Brother Rita Arifin. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service.
Kanker gastrointestinal adalah istilah yang mengacu pada sekelompok kanker yang mempengaruhi saluran pencernaan dan organ terkait seperti kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan hati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gastrointestinal cancer, apa saja gejala-gejalanya, serta bagaimana penanganannya, mari hadir dalam ibadah Cancer Ministry hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Dr. Xiang Yep Heng On dari Singapura dan Dr. Astrid Francisca Padang. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Unit pengajaran bidang BPN CK7 kembali membuka kelas BPN onsite dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2025 setiap hari Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 20 Juli 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri, dapat melalui www.gbprj.org atau dapat juga menghubungi counter sekretariat di masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah kami yang besar, Kau yang awal dan yang akhir, yang menaikkan penyembahan kami yang terbaik Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih. We worship you. Terima kasih. We worship you, Jesus.
And all
Kami naikkan ucapan syukur pujian kami Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Mari saudara angkat suaramu yang bersyukur sama Tuhan. Tinggikan Tuhan Yesus. Yes, kirakamaya syara lama baba. Oh ramaya syakamaya lama baba. Hirana namaya syatakara lama baba. Hirakamaya syara lama baba. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau-lah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah. Pada katamu saudara, katakan terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari bersama-sama katakan saudara, Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Engkau-lah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan ya Tuhan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari bersama katakan terpujilah
Setiap seruan kami Tuhan. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Jamakan haleluya. Setiap seruan kami Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan pujian di pagi hari ini Tuhan, berkenan dan harum di mata-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami ingin dengarkan firman Tuhan. Tutup buku hamba-Mu juga pada sempurna Tuhan. Biarlah hanya isi hati Tuhan bersampaikan bagi kami semuanya. Waktu kami pulang Tuhan, kami tahu bahwa ada arahan Tuhan, ada purpose yang Tuhan mau tempatkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan kami pulang membawa dengan kemenangan. Tuhan, saat ini ketika kami datang, mungkin kami penuh dengan segala macam Tuhan persoalan, masalah, sakit, duka.
Kami juga mungkin saat ini bersuka cita atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bersyukur atas semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Menyertai langkah kami hari ini sampai kapanpun Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Yesus ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih Granito, Yusnia, Pak Andreas semua dan tim kawan-kawan yang sudah mengantar kita. Shalom. Ya, sekali lagi boleh ya, dengan hari lebih semangat lagi. Shalom. Puji nama Tuhan ya, sudah 6 bulan ya, sudah masuk ya, ini udah kuartalnya, udah masuk kuartal ketiga tahun 2025. Waktu cepat sekali ya, dan kita tidak berasa sudah menuju nanti jelang lagi Natal ya. Boleh tampilkan slide saya di depan. Baik, puji Tuhan. Saudara, kalau saya tanya, ini produk apa? Bisa jawab? Coca-Cola, betul. Karena kita tahu dari mana? Karena dari warna pasti. Wah, ada warna merah gitu, ini khusus warna merah. Dari apa? Dari setiap hari kita suka ketemu, kita suka lihat, kita suka minum, kita sudah rasakan, kita sering ketemu. Ya. Lalu desainnya juga, karakternya juga kita bisa lihat dari desainnya. Kita tahu, ya bukan hanya minuman. Saya disclaimer dulu bahwa saya bukan ambasadornya merek ini, bukan. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu ketemu, ya mungkin sebuah sepatu, mungkin sebuah produk kaos, baju dan lain-lain dengan logo tertentu, langsung kita tahu. Kenapa? Dari warnanya, dari karakter yang sangat-sangat khusus. Ya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kalau orang ketemu kita, tahu nggak orang warnanya kita apa? Kalau ketemu orang di tengah jalan gitu sama kita, wah ini jemaatnya PRJ nih. Kenapa? Wah kalau jemaatnya PRJ orangnya sukacita luar biasa, senang membantu orang, gitu ya. Karakter itu seperti itu. Ini warnanya warna, wah memang pengikut Kristus. Orang kenal kita, orang tahu kita, sering ketemu tiap hari sama kita. Lalu dia tahu nggak karakter kita sesungguhnya apa? Warna kita sesungguhnya apa? 2 momen. 1, waktu saudara hidup, diomongin orang. Ya, orang bilang, tuh orang jahat banget hidupnya. Sering nipu, sering minjem duit. Wah tuh orang pelit banget. Kalau makan juga maunya dibayarin. Tuh orang, wah selalu diomongin cari yang jelek. Waktu kita hidup. Waktu kita meninggal. Orang datang ya di dalam rumah duka. Jarang sih saya dengar ya. Tuh orang jahat bener tuh. Jarang. Paling tidak kalau itu orang mungkin jahat atau menyebelin, itu orang sebenarnya baik juga loh. Suka nolong orang loh. Jadi waktu kita meninggal, orang cari paling enggak ada titik putihnya. Dari lembar hitam kita. Tapi waktu kita hidup orang carinya apa? Titik hitam yang paling besar dicari. Karena orang pengen tahu nih orang seperti apa. Jadi yang diomongin seringkali yang dicari itu. Nah warnanya kita, karakternya kita. Yang setiap hari kita ketemu, mungkin teman-teman sahabat kita, teman-teman dekat kita, family kita. Apakah kita sudah sesuai dengan warnanya Tuhan? Hari ini Bapak Ibu kita mau membahas sebuah judul, ya, namanya adalah purpose. Ya. Jadi sebuah purpose, sebuah tujuan. Ya. Kalau kita renungkan 3-4 detik nih Bapak Ibu coba pikir deh. Selama saya hidup nih saya udah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Saya ngapain sih selama saya hidup nih? Apa yang sudah saya buat? Ya. Apa yang saya udah buat mungkin keluarga kita, buat mungkin pelayanan kita, gereja kita, sekelilingnya kita. Apa yang udah kita buat? Nah hari ini kita mau bicara purpose, tujuan hidup kita. Nah balik lagi Bapak Ibu. Coca-Cola ini ditemukan oleh seorang namanya John Pemberton tahun 1886 ya. Jadi dia seorang apoteker. Dia bikin namanya Coca-Cola dari ya daun koka dan kacang kola. Ya, daun koka dan kacang kola. Lalu dia bikin dengan campuran tonik sehingga tujuannya apa? Saat itu
untuk membantu orang-orang yang ketergantungan morfin. Jadi dia bikin ciptakan Coca-Cola sebagai medicine, obat. Untuk mengobati supaya orang-orang itu ketika minum Coca-Cola, maka dia akan punya rasa ketenangan. Tapi apa yang terjadi? Satu hari cuma jual, karena dijualnya di apotek, farmasi, cuma 9 botol katanya. Satu hari 9 botol per hari. Tujuan dia bikin Coca-Cola untuk supaya orang yang ketergantungan morfin jadi tenang. Tapi 9 botol per hari. Dijualnya di apotek pula. Tiba-tiba sekarang dijual ke seorang namanya Asa Candler. Waktu dijual ke Asa Candler, dia bikinlah Coca-Cola ini bukan untuk obat, tapi sebagai minuman penghilang dahaga dan minuman kebersamaan. Jadi kalau orang minum Coca-Cola bersama-sama, serasa kayaknya semakin menyatu. Orang minum Coca-Cola seperti lifestyle. Gaya hidup orang saat itu untuk, kalau sekarang mungkin semua orang ngopi gitu ya, ngopi ngeteh. Tapi saat itu orang begitu minum Coca-Cola, maka akan terasa seperti kebersamaannya nyatu. Tujuan Coca-Cola dibuat di awal sebagai medicine. Tujuan kedua setelah dijual ke Asa Candler dirubah. Tapi setelah saat ini dirubah tujuannya menjadi minuman kebersamaan, minuman penghilang dahaga, minuman lifestyle. Satu hari mereka sudah jual 1,7 miliar per day. Dijual saat ini Coca-Cola Group per hari. Ya, tahun 2024 datanya. Jadi bagaimana sebuah produk yang sama, tujuannya salah, maka hasilnya salah. Persis seperti kita bicara soal hidupnya kita, purpose-nya Bapak Ibu. Kalau tujuan hidup kita enggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, maka hasilnya juga tidak akan mencerminkan jalan yang sesungguhnya. Apakah tujuan hidup kita Bapak Ibu yang sudah saat ini kita renungkan? Atau kita yang saat ini masih bingung, ngapain ya saya hidup? Kerja dari pagi, ya hari Senin pagi, buka toko, buka kantor, buka usaha, sampailah malam. Kemarin tempat tanggal 9 Juli katanya bumi itu paling terpendek satu hari ya. Cepat sekali maksudnya. Senin, Selasa, nggak berasa ya. Minggu, besok kita mulai lagi nih Senin. Tahu minggu lagi. Nggak terasa lagi tahu akhir 2025. Masuklah tahun baru 2026. Nah hidup kita, purpose-nya kita. Kalau kita nggak tahu, pertama kita nggak tahu mau ngapain saya hidup. Ya memang saya cari nafkah Pak. Saya harus membiayai keluarga. Yes betul pasti. Saya harus menghidupi diri saya sendiri. Yes pasti. Tapi apakah hidup kita itu sudah sejalan purpose-nya dengan apa yang Tuhan mau? Karena disinilah kita bicara soal bagaimana seorang motivator misalnya. Bapak Ibu ikut misalnya acara seminar, motivator, wah luar biasa. Kita dibangunkan semangat kita untuk bisa bekerja lebih baik. Tapi motivator dunia bicaranya soal fokus dengan apa? Diri kita sendiri. Kalau kita udah fokus diri kita sendiri, egoisme terjadi. Contoh, kalau saya udah ikut motivator, saya semangat, wah akhirnya saya kerja keras, saya bisa beli motor. Tapi habis itu apa? Nggak satisfied itu. Temen udah punya mobil, kerja lagi lebih semangat lagi, belilah mobil. Puas? No. Saya mobilnya Jepang, dia mobilnya Eropa. Kerja lagi lebih keras, beli lagi mobil Eropa. Puas? Belum. Rumahnya belum ada kolam renang. Kerja lagi usaha. Dapat lagi beli rumah. Bisa punya kolam renang? Bisa. Yes. Habis itu apa lagi? Kayaknya belum punya kapal pesiar. Habis itu apa lagi? Kok orang-orang bisa naik private jet? Nggak ada habisnya. Purpose hidupnya kita, fokusnya self. Ke diri kita sendiri. Ya. Apa yang motivator dunia kerjakan ya tidak salah karena itu membangun kita. Tapi hari ini kita bicara purpose-nya kalau yang Tuhan mau itu seperti apa? Apa yang Tuhan mau? Waktu Tuhan pilih 12 murid. Yang pertama yang dipilih siapa? Nelayan. Kenapa? Kenapa nggak dipilih orang yang paling pintar, yang jago sekali dengan misalnya dengan kitab-kitab ya orang-orang ahli Taurat, atau yang paling kaya, yang punya duit? No, nelayan. Karena mereka mau ikut purpose-nya Tuhan. Karena mereka orang-orang yang punya disiplin kerja keras, tahan banting. Ya.
Jadi kalau bicara historical lagi, kita bicara purpose-nya, bahwa kenapa Tuhan belum pakai kita, jangan bilang karena saya belum mampu, saya belum kaya, saya belum pintar, saya belum sukses, saya belum berhasil. Bukan itu. Karena Tuhan carinya bukan di sana, seperti nelayan-nelayan. Dari mana kita start? Dari penciptanya kita. Saya bacakan Kolose. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Saya stop dulu di sini. Saudara, pemerintah penguasa aja Tuhan yang tentukan. Ya. Jadi apa yang Tuhan ciptakan bukan sekedar diciptakan. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada binatang-binatang, ada ekosistemnya, ada tumbuh-tumbuhannya. Ya. Ada cerita lagi kenapa ikan paus kalau meninggal, ya, katanya begitu dia meninggal masuk di dalam dasar laut, dia memberikan kehidupan banyak ekosistem di bawah. Jadi apa yang Tuhan ciptakan, termasuk pemerintah. Ingatlah waktu Pontius Pilatus, waktu Tuhan ditanya diam. Engkau tidak tahu bahwa kata Pontius Pilatus, aku ini bisa loh, bisa menghukum engkau, tapi aku juga bisa membebaskan engkau, kurang lebih begitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau tidak akan berkuasa atas aku kalau engkau tidak diberikan kuasa. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu dan saya mungkin kita tiba-tiba jadi orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang sukses. Kalau kita tidak menyadari itu bukan dari Tuhan, celakalah kita. Jadi jangan pernah bangga ketika kita punya segala macam uang, kita punya kepintaran, kita S1, S2, S3. Lalu kita mulai bangga, padahal itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi inilah purpose-nya kita dulu, dasarnya, infrastrukturnya. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi ini yang pertama. You were made by God, you were made for God. Jadi kita harus menyadari dulu ini dasar ini Bapak Ibu. Bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan, tapi kita diciptakan juga untuk Tuhan. Makanya ketika bicara tadi saya bilang motivator dunia, yang dibangun adalah diri kita, kepentingannya kita. Tapi hari ini kita bicara purpose daripada Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan itu juga untuk Tuhan. Karena dasarnya itu dulu yang harus kita tahu, bahwa kita diciptakan itu untuk Tuhan. Ada prosesnya waktu kita bicara bahwa kita diciptakan untuk Tuhan. Ya, ada prosesnya, seperti Yusuf misalnya. Waktu dia dapat mimpi, he's nothing, zero. Tapi dia dapat mimpi. Dan benar dia, tapi dia perlu proses. Dia diciptakan untuk planningnya Tuhan, ada purpose-nya. Dia mendapatkan jadi seorang pemimpin, tapi ada purpose-nya Tuhan ini, prosesnya. Prosesnya adalah waktu dia dapat dijual, dia difitnah, dia dihianati oleh temannya, dan segala macam. Sampai satu titik, ya. Dia seorang leader yang luar biasa. Jadi bagaimana Tuhan kasih tahu dalam Efesus bahwa sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita harus menyadari itu. Berapa banyak Bapak Ibu yang mungkin bukan dari keluarga Kristen. Kelas 3 SD, saya punya teman tetangga, saya dari lingkungan yang Buddhism. Semua dari kakek, nenek, semua Buddhism, nggak ada yang kenal. Ya, dulu zaman dulu 11 bersaudara, ya, saya punya keluarga dari papi saya, dari mami saya juga banyak saudara, tapi tidak ada satupun yang Kristen. Seorang teman saya masih kelas 3 SD, datang ke rumah saya, yuk sekolah minggu. Bingung, apaan sekolah minggu? Saya bilang, ngapain sekolah? Sekolah aja udah pusing hari Senin sampai Sabtu. Terus sekolah minggu lagi, ngapain minggu sekolah lagi? Ya dulu kita sekolah Senin sampai Sabtu ya. Kalau yang masih Gen Z milenial udah sampai Jumat doang. Tapi kita udah sampai Sabtu, udah sekolah minggu, suruh sekolah minggu lagi. Wah, apaan ini? Tapi disitulah Tuhan memilih, ya, dalam hal ini secara pribadi ke saya, lewat teman saya. Saya kenal Tuhan lewat sekolah minggu. Ya, lama-lama terus di remaja, pemuda naik terus dan saya bergereja di sana, bertumbuh di sana sampai menjadi leader di sana juga. Kenapa? Karena memang inilah purpose yang Tuhan mau, sudah pilih kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang lahir dari keluarga Kristen, jangan anggap enteng juga. Karena orang tua saya Kristen, ya saya Kristen. Sadarilah bahwa Tuhan sudah pilih juga. Enggak semuanya namanya jadi orang Kristen, bapaknya Kristen, anaknya bisa jadi seorang Kristen yang hebat.
Sejarah sudah membuktikan orang tua yang jahat anaknya bisa baik, ya. Atau orang tuanya baik anaknya bisa jahat. Bisa beda. Tapi hari ini Bapak Ibu kalau kita bicara soal bagaimana kehidupan kita, kalau kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan, dan itu yang harus kita yakini dan kita imani. Dan kenapa kita dipilih sebelum dijadikan? Karena kita diciptakan untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Hidup kita berapa lama sih? 60 tahun? 70 tahun? 80 tahun? Ada orang yang 30 tahun juga sudah meninggal, ada yang baru 22 tahun sudah meninggal. Ya, seringkali kita suka tidak menyadari bagaimana hidup kita itu modelnya adalah, saya tadi selalu cerita, adalah kayak rehearsal. Kalau ada sebuah acara, ada sebuah event besar, di sini event Natal misalnya, pasti ada latihan, ada gladi kotor, ada gladi bersih, ada rehearsalnya, bagian paling akhir. Hidup kita ini 80 tahun misalnya ada di muka bumi ini. Tapi sebenarnya apa event kita sesungguhnya? Event kita sesungguhnya apa? Setelah kita mati, kita hidup selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Karena itu yang paling penting kan. Goalsnya kita itu. Bukan lagi sekarang di usia di 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 75 tahun. Ya, karena inilah rehearsal. Orang yang rehearsal itu kayak orang latihan kan. Tadi saya cerita. Sebuah event. Kalau ada acara event, orang latihan. Salah nggak? Salah. Latihan ngaco nggak? Ngaco. Ditegur nggak? Ditegur. Dikoreksi nggak? Yes, dikoreksi. Makanya jadi orang Kristen. Kalau pelayanan, kalau berjemaat, dikoreksi, jangan pernah tersinggung. Karena ini prosesnya Tuhan. Yusuf lebih sakit, udah dijual, dihina, ya, dijebloskan penjara, lebih sakit luar biasa prosesnya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kalau kita hidup di muka bumi ini selama kita puluhan tahun, sisa hidup kita nggak tahu berapa tahun. Tapi inilah rehearsalnya Tuhan buat kita. Inilah yang Tuhan kasih kita teguran. Ya, jadi kalau kita jadi orang-orang Kristen jangan pernah cengeng. Begitu ditegur ngambek. Begitu nggak disapa ngambek. Begitu nggak dihubungi ngambek. Begitu nggak diajak ngambek. Padahal fokusnya kita ini loh Tuhan lagi prosesnya kita. Ya, karena kita punya satu proses. Dan waktu latihan ini bicara latihan nih Bapak Ibu sekali lagi. Latihan itu kan nggak pernah bisa dianggap remeh. Setiap latihan sebuah acara pasti harus ya kita sungguh-sungguh. Jadi sebuah acara nih Bapak Ibu, ada 10 performance. Salah satu dari 10 performance penyanyi top. 9-nya tidak penyanyi top. Biasa-biasa aja lah, medium, low. Tapi waktu rehearsal latihan, 9-nya latihan dengan sungguh-sungguh. Mereka berusaha mengkoreksi salah, ulang lagi sampai perfect. Yang si penyanyi merasa apa? Oh, saya penyanyi besar, saya bisa nyanyi gampang, mudah, udah kebiasaan saya, makanan sehari-hari saya. Tapi begitu eventnya terjadi, the worst performance adalah si penyanyi ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita di dalam hal ini, kita diproses sama Tuhan, dilatih sama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Jangan pernah anggap main-main. Jangan pernah merasa, ntar aja lah, nanti aja lah. Karena Tuhan mempersiapkan kita inilah yang sesungguhnya. Ada seorang Raja Hizkia. Saya bacakan dulu Bapak Ibu. Dari 2 Raja-Raja 18. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pertama. Kedua, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi. Ya, jadi yang kedua bicara soal percaya. Yang ketiga, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diberitakan pada Musa. Raja Hizkia, orang yang tahu purpose hidupnya mau ngapain. Kenapa Tuhan membuat dia, diciptakan dia ada di bumi ini. Inilah purpose-nya dia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi saat itu ya ayahnya Raja Ahaz itu jahat sekali. Ya, lalu dia di dalam zaman ayahnya penyembahan berhala dan lain-lain dirubah sama dia. Ya, dibenerin sama dia. Enggak ada lagi penyembahan berhala. Dia bikin semua apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dia bikin ibadah yang benar. Ya, bukan ibadah yang menyimpang. Dia koreksi semuanya.
Itu pertama. Dia tahu purpose-nya kenapa dia jadi raja. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini jadi seorang pengusaha, jadi seorang karyawan, jadi seorang mahasiswa, jadi seorang apapun lah. Tuhan pasti punya purpose-nya yang Tuhan siapkan. Kita nggak tahu di saat ini mungkin juga di next-nya berikutnya kita nggak tahu. Ya di tahun-tahun berikutnya. Tapi ada purpose-nya Tuhan. Dan dia tahu apa yang benar di mata Tuhan itu yang dilakukan ketika dia menjadi seorang raja. Yang kedua, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan dibilang nggak ada nih raja sebelum sesudah dia. Saudara kalau kita cara trust, ya saya selalu mengadolikan tadi selalu dengan Habakuk 2 ayat 3. Selalu ayat ini menjadi ayat emas saya nih. Habakuk 2 ayat 3 begini kurang lebih. Saya pernah cerita di sini. Tulis aja visi mimpinya kita sama Tuhan. Ya. Lalu tunggu saja. Nggak pernah terlambat. Pasti datang. Itu ya. Tulis visi mimpinya kita sama Tuhan. Habakuk 2 ayat 3 nanti Bapak Ibu bisa baca. Tulis mimpinya kita sama Tuhan. Ya. Tunggu saja. Tidak pernah terlambat. Pasti datang. Amin. Saudara kalau tahun ini 2025 Bapak Ibu dan saya belum dijawab doanya sama Tuhan. Waktu kita berdoa sama Tuhan. Mungkin memang kita belum dapat jawaban. 2026 bukan dijawab oleh Tuhan. Ekonomi malah makin hancur. Jangan lagi 2027. Makin parah. Udah jatuh ketimpa tangga. Musibah banyak berkali-kali. Kok Tuhan 2025 2 tahun lalu saya berdoa sama Tuhan gak dijawab-jawab. Melangkah lagi 2027 Desember di akhir tahun. Kok gak ada jawaban ya Tuhan. Terus kita mulai berpikir. Ini Tuhan bener gak sih? Lalu kita berpikir kalau gini caranya. Udahlah saya tinggalinlah pelayanan. Saya udah pelayanan tiap minggu. Setiap minggu 3 kali pelayanan. Saya ke gereja rajin sekali. Saya bantu orang juga sering. Ya udahlah tinggalin Tuhan. Padahal waktu kita melangkah lagi, jawaban Tuhan ada di 2028. Tapi kita melangkahnya stop di sini. Karena fokusnya kita udah bukan lagi jawaban Tuhan. Fokusnya kita bukan lagi percaya sama Tuhan. Tapi kita sudah mulai pudar percayanya kita. Petrus bilang, Tuhan kalau engkau berjalan air, cobalah suruh saya. Mari kata Tuhan. Petrus jalan, berjalanlah di atas air. Fokusnya dia sama Tuhan karena Tuhan yang nyuruh dia. Dia berjalan. Tapi begitu katanya ombak datang, badai datang, tiba-tiba dia nengok kanan dan kiri. Dia mulai goyah dan dia mulai tenggelam. Itulah kehidupan kita kalau kita gak percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Kita berdoa 2025, 2026. Percayalah it will happen. Gak pernah delay. Delay dalam versinya Tuhan bukan versinya kita. Ya, karena Tuhan tahu kapan Tuhan akan penuhi tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Amin. Kita berikan bagi nama Tuhan. Jadi bicara trust sama Tuhan seperti seorang Raja Hizkia. Ya, kita harus percaya full sama Tuhan, percaya. Ya, orang kadang-kadang punya usaha. Saya selalu singgung, kenapa sih banyak kucing di tokonya? Masih ada yang punya. Kalau buat pajangan, Bapak Ibu nggak percaya bahwa itu menjadi bawakan rezeki berkat ya, nggak apa-apa. Tapi kalau merasa dengan ini nanti pelanggan datang, ya. Apalagi saya pernah cerita, tetangga punya toko, ya dia jualan bakmi juga. Wah kucing dia segede 10 cm, saya belilah yang 20 cm. Supaya pelanggan lebih masuk saya. Ya, kemarin ada seorang, ya dia juga seorang anak Tuhan. Tapi saya kaget juga. Kalau bicara beli rumah dia bilang, pikirin, harus ingat ada feng shui, hong shui. Pintu jangan begini, belakangnya nggak boleh kecil, belakangnya harus lebih besar. Supaya jadi ngantong, supaya duit masuk. Ini jendela nggak boleh kecil, belakang tuh nggak boleh ketertutup. Jadi sampai begitu dibuat, sampai orang menjodohkan anaknya. Sionya apa ya? Anjing, kuda, ya. Lalu apalagi ular, naga, wah nggak cocok nih. Kapan mau nikahkan? Janganlah tahun 2025, tidak bagus. Lewatinlah setelah Imlek, supaya benar. Jangan ngelamar hari Selasa. Kalau Selasa nanti kerja, akhirnya nggak panjang umurnya. Saudara percaya sama Tuhan, tinggalin yang gitu-gitu. Amin. Percaya sama Tuhan, full 100%. Hari apapun, kalau Tuhan mau, itu jadi baik. Amin. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Ia berpaut sama Tuhan, attach sama Tuhan. Ini yang sering kali memang kita harus terus
Karena setiap kita pasti menyimpang, tapi bagaimana kita attach sama Tuhan supaya kita tetap mengerti. Yang ketujuh nih Bapak Ibu. Monday saya beli mobil saya tabrakan Bapak Ibu. Depan saya mobil truk tiba-tiba ngerem mendadak. Begitu ngerem mendadak, mobil saya nabrak, jebret langsung. Hancur, saya bawa ke mobil, ke bengkel. Orang bengkel bilang, Pak 3 bulan. Hancur total, mesinnya hancur 3 bulan. Ini kita mesti inden. Wah, marah sama supir truk tadi, kabur dia soalnya kan, marah. Tapi akhirnya udahlah, saya belilah mobil Kijang nih Bapak. Ya, saya disclaimer, saya tidak ada unsur apapun. Saya beli mobil Kijang, buat sementara lah pakai 3 bulan. Bapak tahu, baru habis saya beli, 2 bulan kemudian, saya nggak tahu kalau ada undian. Saya dapat hadiah Fortuner. Puji Tuhan ya. Jadi kita kadang-kadang kalau sampai dapat kesulitan jangan suka ngomel, ya belajar tuh. Saya sampai shock juga, nama saya ada di koran Kompas saat itu, masih pengumumannya di Kompas. Saudara Hizkia ini orang yang ya dia lakukan segala hal, makanya kata kemanapun dia pergi beruntung. Wah kita jadi orang anak Tuhan pengen banget, betul gak? Lakukanlah 3 hal ini, yang gak gampang, tapi itulah. Jangan sampai kita tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan kasih saya dong kekayaan, maka saya mau melayani Tuhan. Tuhan kasih saya dong kemakmuran, maka saya lebih semangat ikut Tuhan. No, itu yang salah. Lakukan dulu apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Tapi saudara tiba-tiba Nabi Yesaya sampaikan. Ini luar biasa Bapak. Ini raja emang dikasih Tuhan. Usia pun mau meninggal dikasih Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan. Yesaya bilang, udah kasih pesan terakhir lah sama keluargamu. Kamu akan meninggal. Sedih si Hizkia. Tapi apa yang dilakukan? Di dalam kesulitannya dia waktu dia sedih pun, dia tetap dikatakan ia berdoa kepada Tuhan. Tetap ini yang pertama. Tuhan ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati dan aku telah melakukan apa yang baik. Saudara kenapa seorang Hizkia ya dia sedih? Karena dia belum punya anak. Di momen saat itu dia meninggalkan legasinya untuk Tuhan. Jadi ayahnya tadi Ahaz ya, nanti dia punya anak namanya Manasye, jadi orang yang jahat. Manasye punya anak namanya Amon, juga jadi orang yang jahat. Lalu baru punya anak namanya Yosia, itu jadi orang yang baik baru. Jadi bagaimana, tapi dia kan gak berpikir soal itu, tapi yang dia berpikir bagaimana dia meninggalkan satu legasi. Dan ini keturunan Yosia sampai nanti kita ketemu namanya Tuhan Yesus. Nah bagaimana dia itu Bapak Ibu, waktu dia berdoa sama Tuhan, 15 tahun dikasih hidup lagi. Coba nih Bapak Ibu pikirkan ya. Kalau hari ini kita sangat-sangat 1000% yakin masuk surga. Tuhan bilang, balik ya. Balik gak? Bingung ya. Belum kawin Pak. Saya belum punya rumah bagus. Saya belum menikmati hidup di muka bumi. Tapi nih Hizkia nih hidupnya bener. Sudah luar biasa. Tiba-tiba Tuhan bilang balik, gak mau, dia sedih. Karena dia belum dikasih legasi. Sudah pertanyaannya kalau kita dikasih sama Tuhan, dikasih tahu nih, Bapak Ibu dan saya dikasih tahu. Kamu ya, 2045 kamu meninggal loh. 20 tahun lagi. Terus kita ngapain? Wah, berjudi online gitu. Supaya cepat kaya, tinggal 20 tahun nih. Apa yang kita lakukan? Atau kalau Tuhan tanya, kamu mau saya perpanjang umurnya? 15 tahun kemarin ngapain aja? Kan sama nih. 15 tahun lalu ngapain kita? Saya udah buat apa buat Tuhan? Apa yang sudah saya kerjakan buat melayani Tuhan? Apa yang saya sudah berikan buat Tuhan? Kan jadi pertanyaannya. Apakah Tuhan ketika bertanya sama kita, saya kasih kamu umurnya ya, boleh 30 tahun lagi ya. Tapi apa yang kita melakukan? Itu namanya kita bicara soal purpose. Tapi Paulus juga mengajar kita bagaimana kita hidup nih Bapak Ibu. Jangan seperti orang bebal tadi, orang bebal itu orang yang tidak mau ditegur oleh, dapat teguran gak mau, dikasih tegur gak mau. Tapi biarlah jadi orang arif. Pergunakan waktu kata Tuhan, karena waktu ini cepat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya dikasih Tuhan, kita tahu saja dari Tuhan. Umur kita tinggal 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tapi kita gak ada yang tahu. Makanya harus kita gunakan waktu yang ada. Untuk apa? Untuk ngerti namanya kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat saya. Jadi you were made for God. Kita harus ngerti apa yang Tuhan mau.
seorang Jepang namanya Kamiya-san. Kamiya-san bilang begini, orang Jepang itu hidup at least ada salah satu dari 4 ini. Pertama, ada yang mereka sukai dalam hidup ini. Apa yang mereka sukai dalam hidup ini? Misalnya mereka suka berburu, mereka suka traveling, mereka suka mancing, mereka suka main golf, whatever lah. Ini bicara duniawi ya, Kamiya-san, Ikigai namanya. Apa yang dunia butuhkan buat kita? Ya kan? Bapak Ibu, misalnya seorang pilot, masyarakat membutuhkan. Dokter, masyarakat membutuhkan. Ya. Yang ketiga, kenapa saya dibayar? Kalau saya jadi seorang dokter dan dunia membutuhkan, ini namanya pekerjaan. Tapi kalau apa yang saya sukai, saudara senang kebersihan, maka orang Jepang tuh suka bersih. Ya. Jadi dia suka bersih dan dia tahu masyarakatnya membutuhkan sekitarnya, makanya dia bersih-bersih, namanya kerja bakti, misi. Ini hidup bicara soal ikigai. Ya. Ada yang saudara ahli, kita ahli dalam mengajar orang, ya. Tapi kita nggak dibayar. Itu namanya baru passion, gemar. Saya gemar mengajar, tapi saya nggak dibayar. Makanya saya jadi guru, misalnya gitu ya. Contoh, ya. Ada yang ahli, saya bisa fotografi, tapi saya dibayar untuk fotografi wedding, fotografi lain-lain, namanya profesi. Jadi kalau hidup di muka bumi ini ada 4 aja nih unsur ini, dia bilang. Anda layak hidup, kata dia. Itu rumusnya si ikigai. Tapi beda kita bicara rumusnya firman Tuhan. Hari ini saya mau bagian Bapak Ibu. Ada 360 mission purpose, lingkaran. Karena ada 4 hal kita bicara nanti di sini. Ya. Bagaimana kita hidup sepenuhnya berarti selamanya. Ya. Life fully mean forever. Saya mulai yang pertama. Pertama adalah waktu hukum kasih Tuhan bilang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Ini memang fondasi dasar kita nih Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sebagai dasarnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya selalu sampaikan begini. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Tuhan bilang memang, mengasihi Tuhan berarti menuruti perintah Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan dengan cara apa? Full tilt. Full tilt itu adalah sesuatu yang habis-habisan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita, habis-habisan. Orang ibadah aja kadang-kadang, tadi saya cerita. Saya banyak ketemu orang, kok gak datang gereja? Banjir Pak, kok gak datang gereja? Hujan gede, kok gak datang ke gereja? Aduh, lagi males. Itu gak full tilt. Ada seorang pelayan Tuhan nih Bapak Ibu. Dia pelayan Tuhan sebuah gereja gak besar. Ya, di daerah Pik sana gereja kecil. Dia naik motor sama istrinya, sama anaknya bertiga lagi boncengan nih. Memang dia cuma punya kendaraannya motor. Dan itu salah-satunya, rumah dia jauh sekali dari Pik. Tiba-tiba kita diinfo, dia kecelakaan, ditabrak, jatuh. Diinfo. Ibadah jam 9, itu infonya jam 8.15 kira-kira. Bapak Ibu tahu, 8.50 dia sampai di gereja itu, semua berdarah nih. Tangan berdarah, semua berdarah. Muka sini istri juga lecet. Anaknya juga. Berdarah-darah. Saya pas ketemu dia. Lah Pak, katanya ini kecelakaan kan? Loh kok gak diobatin dulu? Kalau gereja saya kan tiap pagi yang nyiapin Pak. Saya nyiapin keyboard, saya nyiapin semua alat. Sound system, saya nyiapin semua. Ini gereja kecil karena jadi masih satu keluarga yang nyiapin. Istri saya harus nyiapin buat ya kue-kue dan lain-lain. Itu namanya full tilt Bapak Ibu. Dia udah jatuh, tabrakan, lecet, gak dirasain. Yang dipikirin apa? Pelayanan kan itu tanggung jawab dia kan, jam 9. Makanya kalau kita nih Bapak Ibu, baru pilek aja. Udahlah, gak usah ke gereja. Aduh baru batuk-batuk, aduh baru migran. Cengeng jadi orang Kristen. Terlalu mudah. Apakah itu kita mencintai Tuhan? Full tilt. Habis-habisan. Ada orang yang gak punya kendaraan, rela hujan-hujanan naik angkutan umum sampai tempat ini. Kita punya mobil, bisa gak kena hujan, males lah nanti kena banjir, males lah nanti macet. Seorang anak muda kaya, dia tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana supaya dapat hidup yang kekal? Lakukanlah semua perintahku. Aku sudah lakukan Tuhan semuanya. 10 perintah udah lakukan semuanya. Ya udah kalau gitu kata Tuhan, jual aja hartamu, bagikan orang miskin. Sedih hatinya. Pergi dia. Mengasihi Tuhan kadang-kadang kita udah sampai dia nih anak muda udah nurutin perintah Tuhan.
Tapi masih ada yang dia sayangi, yang gak bisa dikasih buat Tuhan. Nah, apakah kita demikian kadang-kadang? Kita gak mau kasih waktu sepenuhnya untuk Tuhan. Tenaga untuk Tuhan. Maunya ya kalau saya masih mampu saya kasih lah. Kalau saya gak mampu saya gak kasih. Itu bicara soal iman kita sama Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau kita bicara mengasihi Tuhan, saudara mencintai Yesus. Sepenuh hati kita. 100% full tilt. Ada seorang namanya Brother Lawrence, biarawan. Dia bilang, mengasihi Tuhan itu sebenarnya jangan dibuat muluk-muluk kata dia. Mengasihi Tuhan itu harus merasakan setiap kali apapun yang kita kerjakan, Tuhan hadir kata dia. Bagaimana ketika kita punya masalah, utang banyak belum bisa bayar. Lalu yang kita pikirkan apa? Siapa yang bisa bantuin ngasih saya utang, pinjaman. Waktu kita sakit, siapa dokter yang paling bisa menyembuhkan saya? Siapa rumah sakit yang paling hebat? Tapi kita lupa, Tuhan tuh ada bersama dengan kita, betul? Jadi yang pertama yang harus kita ingat siapa? Tuhan. Yang harus kita doa siapa? Tuhan Yesus. Itu yang pertama kita lakukan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Kita tahu Tuhan tuh hadir selalu dalam suka kita, dalam duka kita. Sekali lagi, waktu suka pun jangan sampai lupa sama Tuhan. 10 orang kusta. Semua sembuh nggak? Sembuh. Yang balik berapa? 1. Lupa. Waktu kita sakit disembuhkan Tuhan. Waktu kita ekonomi diberesin Tuhan. Jangan lupa juga bahwa Tuhan hadir. Ya. Kenapa Yudas Iskariot mengkhianati? Padahal dia lingkarannya tiap hari sama Tuhan Yesus. Dia mengkhianati demi 30 keping. Karena dia nggak merasa hadirnya Tuhan itu memenuhi hidupnya dia. Dia ngerasa hadirnya Tuhan itu kalau Tuhan tuh jadi raja, kasih dia kemakmuran, ukuran dia adalah duit. Makanya ketika dia ngerasa, ini Tuhan gimana sih, malah disalib, malah gak berkuasa, dia tinggalkan Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama kita, seperti Tuhan ajarkan juga. Ya, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang Samaria, ceritanya ada seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko, dia turun, tiba-tiba dia dirampok, dia digebukin, dia luka. Waktu dia luka terbaring, ada imam lewat katanya. Gak mau ditolong, imamnya minggir. Ada orang Lewi lewat juga, gak mau juga. Ada orang Samaria, beda kastanya sama orang Yahudi. Tapi dia tolong gak? Tolong. Dia kasih duit gak? Kasih duit malah. Dia antar juga, dia obati juga. Jadi memang mengasihi sesama ini bukan bicara soal kalau Anda teman saya bantu. Ya. Tapi memang di dunia ini banyak macam Bapak Ibu. Instagram saya nih, maaf nih. Setelah saya khotbah kadang-kadang di tempat ini gitu ya. Ada Instagram sama yang japri dalam tanda petik perlu uang. Tapi saya memfilter karena kalau kalimatnya begini nih. 8 bulan lalu, mungkin saya di sini, dia chattingnya begini, Pak anak saya belum makan 3 hari. Kalau setelah hari ini, chattingnya sama juga, anak saya belum makan 3 hari. Dari orang yang sama, cuma dia lupa kali pernah ngirim gitu ya. Jadi memang kita bantu orang pun mengasihi sama bukan berarti kita semua kita, enggak. Bapak Ibu harus punya hikmat dan pasti Tuhan akan taruh di mana posisi kita ya supaya kita bisa mengasihi orang. Bukan hanya soal uang. Ya. Kita sini ada mungkin hampir 1.800 orang di tempat ini. Begitu keluar, kenal enggak sekarang kiri kanan depan belakang? Cuek ya kalau gereja besar. Kelar, pulang. Coba kenalan habis ini ya. Jadi kedua Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, pasti ujung-ujung kita punya misi penginjilan. Ya, itu yang kedua. Nah, seorang Anthony Tan namanya, CEO dari Grab. Ya. Dia itu melakukan hal yang dia bilang begini, kalau Tuhan itu udah membasuh kaki murid-muridnya, saya ngapain lagi? Yang bisa setara, bahkan di bawahnya dia pun gak bisa. Susah. Dia seorang pemimpin tapi dia membasuh murid-muridnya. Dia seorang guru. Dia seorang Tuhan. Bukan seorang Tuhan. Dia Tuhan. Lalu dia bilang, apa yang harus dilakukan? Maka dia bilang, dalam pekerjaannya dia cerita bagaimana dia melakukan. Ya, saat COVID, dia bikin gratis semua buat tenaga medis pakai Grab. Dia namanya Grab Care. Jadi Grab Care dia dibikin selama COVID. Semua tenaga medis boleh pakai gratis. Ya. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu kadang-kadang prakteknya ya kesehariannya kita mau tidak mau.
Bapak Ibu dan saya dimanapun kita berada, di kantor, di pekerjaan, di restoran, dimanapun Tuhan tempatkan. Ya. Yang ketiga, blessed to be a blessing. Saudara, berkat itu asalnya pasti dari Tuhan. Kalau kita pasti semua yakin menyadari ini. Ya. Berkat itu, dalam Ulangan 8 berita bahwa kita tuh dikasih kemampuan untuk Tuhan supaya bisa mendapatkan sesuatu. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jadi hari ini kalau kita bicara blessed to be blessing, Tuhan ingin menggunakan berkatnya kita. Sekarang begitu banyak anak muda Gen Z milenial dapat uang ya. Mereka dapat segala macam, gampang sekali. Ada seorang namanya Victoria Wong, influencer. Umur 22 tahun punya duit 10 miliar. Wah, dia bilang hidupnya luar biasa enak. Terus one day dia ke Bali, dia naik Gojek, tiba-tiba kebentur sesuatu, jatuh kepalanya pendarahan. Masuklah rumah sakit. Ya. Terus masuk rumah sakit, makin parah. Tapi disitulah Tuhan tegur dia lewat kejadian ini. Jadi dia bercerita, selama ini dia berpikir, saya umur 22 tahun, saya udah punya duit 10 miliar. So what next? Apalagi yang saya mau cari? Saya cari lagi. Dan buat dia cari duit gampang. Dan dia berpikir, wow, everything saya bilang, untuk dirinya. Tapi begitu kejadian, Tuhan berbicara dia dalam waktu dia sakitnya di rumah sakit. Ya, dia sempat komplain katanya sama Tuhan. Dia juga sudah lakukan untuk Tuhan kok. Tapi yang dia lakukan selama ini mungkin sekedar ya seolah-olah melayani, tapi tidak fulfill. Tapi hari itu dia menyadari bagaimana blessed to be blessing, Bapak Ibu. Seringkali kita nggak tahu kondisi kita saat ini. Apakah kalau kita udah diberkati terus kita baru memberkati? No. Janda di Sarfat, dia punya tinggal sisa dari segenggam tepung. Kalau saya pun masak ini buat anak saya, maka akan bisa saya mati. Eli datang, coba buatkan buat aku dulu. Wow. Priority kita untuk Tuhan. Jadi waktu janda di Sarfat bikin untuk Eli, gak ada habisnya itu. Ya, dapurnya dia. Terus menerus. Janda memberikan 2 peser. Tuhan mengamati katanya ceritanya. Jadi kalau saat itu saya membayangkan ada orang-orang kaya ngasih. Ada janda nih ngasih 2. Plung, bunyi lagi. Tuhan bilang ini paling hebat. Ini paling luar biasa. Kenapa? Kalau yang lain ngasih dari kelebihannya. Tapi dia ngasih dari kekurangannya. Jadi blessed to be blessing bukan berarti kalau kita udah sukses baru kita mau kasih buat Tuhan. Bukan itu. Karena apapun yang Tuhan kasih sudah aturkan buat kita. Tenaga kita, waktu kita, uang kita. Jadi yang ketiga Bapak Ibu. Ingatlah ada berkat Tuhan. Ya, ada berkat Tuhan. Waktu kita mau ngasih ke sesama, mungkin kita sebut namanya charity. Seorang penemu dari alat berat, ya dia bilang, jadilah seorang, dia bilang, ya, be God businessman. Jadilah pengusahanya Tuhan. Ya, jadi pengusaha itu miliknya Tuhan. Jadi dia selalu Anda itu jadi pengusaha itu miliknya Tuhan. Bukan jadi seorang Kristen dalam bisnis, ya. Tapi bagaimana bisnis Anda itu harus dalam Tuhan. Paling gampang adalah apa? Double booking pembukuan ya. Supaya apa? Pajaknya nggak jangan banyak ke pemerintah. Ya. Jadi seringkali kita mau dalam bisnis ya banyak sekali. Ya, tapi hari ini seorang ya saya nggak tahu bacanya Letourneau itu dia bilang bahwa jadikanlah bisnis kita dalam Tuhan. Ya. Keempat nih Bapak Ibu, terakhir. Talenta. Ya, tadi berkat talenta. Waktu talenta itu kita mencari dari mana? Dari Tuhan. Kenapa? Ilustrasinya. Ya, ada seorang kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 jadi 5, 2 jadi 2, 1 diam di tempat. Tapi asal mulanya, source-nya, talenta itu miliknya Tuhan. Jadi kalau semua kita yang ada di sini, yang ada di gereja maupun yang ada di luar gereja, apapun yang Bapak Ibu dan miliki sekarang, kepintarannya kita, talentanya kita, itu miliknya Tuhan. Makanya itu adalah karunia Tuhan dan kita harus pertanggungjawabkan. Jadi talenta ini miliknya Tuhan. Ya, dan kita harus kembangkan seperti oleh ilustrasi tadi. Ya. Jadi kalau saudara punya talenta kemampuan dan saudara mau melayani Tuhan, maka ini namanya pelayanan, serve.
kita melayani Tuhan. Dibayar enggak? Enggak. Ya. Kita tidak dibayar. Karena apa? Karena memang kita mau melayani Tuhan. Kita punya talenta. Ya. Ada beberapa contoh saya kasih tahu. Saya pernah cerita saya anak muda, ya anak kecil, ikut lomba idol, minta didoakan supaya menang. Tapi begitu menang, begitu diminta pelayanan di gereja, Pak tahu nggak PK-nya 10 juta? Wow. Sudah tahu Chris Biantoro, Om Chris ya? Saya telepon dia, Om Chris, boleh nggak pelayanan di tempat gereja kami? Satu saya masih di GKI. Terus Om Chris bilang, oh ya tanggal berapa? Oh ya saya bisa. Pertanyaan saya Om Chris, saya mau tanya, kira-kira berapa PK-nya Om Chris? Dia marah sekali sama saya. Kamu pikir saya melayani Tuhan diukur dengan uang? Saya tidak datang karena uang. Jadi kalau kamu mengundang saya karena uang, saya tidak akan datang. Tapi saya datang karena Tuhan sudah sayang sama saya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya ladang pelayanan jadi bisnis. Kita punya talenta, bisa nyanyi, yes. Tapi kalau Tuhan cabut nggak bisa nyanyi kan? Saya nggak bilang maaf, untuk full time yang pelayanan pasti semua ada ya, dia yang bicara full time. Ya. Tapi yang saya bicara adalah bicara full time pasti memang semua punya haknya, bukan semua mendapatkan PK. Karena itu adalah rewardnya Tuhan buat kita. Tapi jangan sampai begitu kita terima PK. Seorang hamba Tuhan sekali lagi nih Bapak, saya undang, beliau meninggal. Saya undang, bukan meninggal gara-gara ini bukan ya, maksudnya sudah meninggal. Setelah pulang khotbah, beliau telepon saya begini, Pak, maaf nih, kan harga rok aja udah naik Pak. Masa PK nggak naik-naik? Saya di sini udah bertahun-tahun melayani di gereja Bapak. Masa saya nggak naik-naik? Jadi akhirnya Bapak Ibu, it's not about rewardnya Tuhan lagi. Jadi jangan sampai kita punya talenta, kita juga pelit sama Tuhan. Saya bukan bicara hanya ada di sini loh. Kalau kita punya talenta di luar sana bisa membantu orang lain, bantulah orang lain. Karena saudara dan saya diberikan untuk itu, betul? Itulah integritasnya kita. Ya, seorang Strive Masiyiwa, Zimbabwe entrepreneur. Integritas itu modal lebih baik daripada uang, dia bilang. Modal lebih baik daripada uang. Makanya give your talent itu secara apa? Kasih sama Tuhan itu secara apa? Secara bebas. Habis-habisan. Saudara punya talenta, kasih sama Tuhan. Kalau Anda full time di tempat manapun di mana Anda melayani ya, itu rewardnya Tuhan. Tapi jangan pernah berbargain sama Tuhan. Kurang loh Tuhan. Kita juga sama di dunia nih Bapak Ibu. Keluh, komplain. Kita punya talenta, disuruh bantu seseorang. Lalu kita mulai hitung-hitungan, gak bisa nih tarif saya sekian. Ya, ada seorang pembicara di sini waktu itu Ibu Erna minta, saya gak sebut namanya. Disebutkan sebuah angka. Saya telepon orangnya, ternyata salah paham. Dia bilang saya, Pak Rudi gak apa-apa. Saya tidak akan ambil sepeser pun pelayanan di GBPRJ. Jadi sempat ada miskomunikasi. Tapi buat saya dia seorang yang luar biasa. Bisnisnya sukses. Begitu soal bicara di depan mimbar ini, masa pasang tarif. Saya sempat pengen tahu apakah benar, tapi bersyukur tidak benar, ternyata salah komunikasi aja dengan manajemennya. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak kita diminta untuk melayani Tuhan karena kita punya talentanya. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena apa yang kita miliki memang asal dari Tuhan kok. Amin. Apa yang kita punya sekarang, kalau Tuhan tuh cabut suaranya kita, gak bisa ngomong lagi. Kalau Tuhan misalnya membuat kita tidak bisa berjalan lagi, kita gak bisa melangkah lagi. Tapi bicaralah hari ini kita bicara soal integritas kita sama Tuhan. Bagaimana kita mau melayani, memberikan talenta kita untuk Tuhan. Sepenuh hati kita. Pemusik dan WL bisa maju ke depan. Terakhir slide buat saya Bapak Ibu. Saya mau ulang. Ada 360 derajat misi purpose hidupnya Bapak Ibu dan saya. Talenta setiap kita pasti berbeda. Berkat Tuhan kecil besar juga berbeda. Karena itu yang Tuhan taruh. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu adalah yang Tuhan perintahkan buat kita. Tapi sekarang apa yang kita miliki? Talenta dan berkat. Apakah kita mau terus menerus menjadi purpose hidupnya kita? Kita mau melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Tidak dibayar. Tapi kita melayani Tuhan, mendapat berkat Tuhan adalah rewardnya Tuhan. Ya,
Lalu ketika kita mau bersama-sama melayani sesama kita, maka kita punya misinya bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini renungkan Bapak Ibu, andaikan kita tahu berapa sih usia kita sisanya. Apa yang Bapak Ibu dan saya mau lakukan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Berikan kebenaran bagi nama Tuhan. Saya mengundang kita bagi diri Bapak Ibu. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan dengan sungguh, berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan rendah hati katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan jadi biji mata-Mu. Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau yang sudah mati dan bangkit untuk kami, menebus segala dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh. Sepenuh hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Kami mau habis-habisan untuk Tuhan. Dimanapun kami melayani, dimanapun Tuhan ingin tempatkan kami. Dan ajar kami juga Tuhan boleh mengasihi sesama kami. Berkarya dalam pekerjaan kami. Berkarya dalam usahanya kami. Berkarya dalam lingkungannya kami. Untuk kepentingan sesama kami, sesama manusia. Dan Tuhan ajar kami ketika kami terima berkat Tuhan. Kami juga mau berbagi buat sesama kami Tuhan. Dan kalau ketika kami punya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Dan kami diberkati olehnya. Kami bersyukur atas reward-Nya Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan bagi kami juga Tuhan yang kami punya talenta dan kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hati kami. Kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan tolong kami semuanya. Berdoa buat semua Tuhan jemaat di tempat ini yang hadir saat ini maupun yang online. Pulang dari tempat ini setelah melihat apa yang Tuhan sudah saksikan semuanya. Kami mau Tuhan berubah. Kami mau purpose-nya kami jelas di mata Tuhan. Sejalan dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara semua. Mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Evangelis Rudi Hidayat, Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja yang memakai jaket merah akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang di depan kursi saudara ataupun depan layar. Dan pastikan penerimanya atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, dengan hormat saya undang sekali lagi sama-sama kita bagi berdiri. Kita akan berdiri untuk doa persembahan dan nanti langsung ditutup oleh doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa deklarasi untuk persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Bapak kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan
bersama-sama persiapkan hatimu saudara menerima berkat. Sama-sama katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Bapak Evangelis Rudi Hidayat ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih-lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkatin anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal
maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.